Siap. Perkenalkan, nama saya Herlisa. Saya hari ini bertugas dinas di ruangan ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan dada ibu. Apabila saat saya periksa ibu merasa tidak nyaman, ibu bilang kepada saya, ibu. Pertama, kita inspeksi bagian hidung. Lihat apakah hidungnya simetris atau tidak. Lihat pada bagian hidung apakah terdapat septum deviasi, dan perhatikan cuping hidung pasien terjadi pergerakan atau tidak yang menunjukkan sesak napas. Kedua, kita palpasi seluruh hidung pasien apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Ibu, apakah sakit atau tidak? Tidak. Terus kita tekan lubang hidung pasien, anjurkan pasien untuk menarik napas. Ibu tarik napas. Ibu, apakah kesulitan bernafas atau tidak? Tidak. Kita tekan lubang hidung sebelahnya. Ibu, silahkan bernapas. Apakah sakit atau tidak? Tidak. Ketiga. Seterusnya kita inspeksi bagian bawah mata pasien apakah terdapat kebiru-biruan atau tidak. Inspeksi juga bagian bawah telinga pasien apakah terdapat sianus atau tidak. Selanjutnya kita inspeksi bagian bawah bibir pasien apakah terdapat sianus atau tidak. Selanjutnya kita inspeksi bagian lidah pasien, anjurkan pasien untuk menjulurkan lidah. Ibu, punten, itu julurkan lidahnya. Inspeksi bagian lidah pasien terdapat kebiru-biruan atau tidak yang menunjukkan sianosis sentral, yang berarti pasien mengalami defisit oksigenasi. Kita inspeksi bagian ekstremitas bawah pasien, kita perhatikan ujung jari pasien apakah terdapat kebiru-biruan atau tidak yang menunjukkan sianosis sentral, dan kita perhatikan ujung kuku pasien apakah terdapat kelabing pinjer atau tidak. Cara menunjukkannya itu, ibu ikuti saya ya. Ini tempelin, ini ujungnya tempelin. Jika ini nempel berarti tidak terdapat kelabing pinjer, artinya normal. Kelabing pinjer itu menunjukkan defisit oksigen secara permanen, artinya kukunya itu rusak. Selanjutnya kita inspeksi bagian kaki pasien, ujung jari kaki pasien kita perhatikan apakah terdapat kebiru-biruan atau tidak. Selanjutnya kita akan inspeksi statis dan dinamis pada dada pasien. Inspeksi statis adalah inspeksi pada pasien saat menahan napas, dan dinamis pada saat pasien menghembuskan napas atau bernapas seperti biasa. Ibu, maaf, ibu tahan napas sampai saya anjurkan ibu bernapas kembali ya ibu. Ibu tahan napas. Pada saat pasien tahan napas, kita perhatikan dada pasien apakah simetris atau tidak, apakah terdapat luka dan benjolan atau tidak. Ibu, silahkan kembali bernapas. Pada saat pasien kembali bernapas, kita perhatikan pergerakan dada pasien apakah sama atau tidak, apakah terdapat kelainan atau tidak. Selanjutnya kita palpasi dada pasien. Diawali dengan menekan bagian fossa suprascapula pasien di mid scapula. Kalau tangan kita berada di mid scapula, kalau kita tarik dari cranial ke caudal, tangan kita akan melewati papila mammae. Kita tekan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Ibu, apakah nyeri tekan atau tidak? Tidak. Ibu, apakah nyeri atau tidak? Tidak. Ibu, apakah nyeri atau tidak? Tidak. Silahkan bernapas kembali. Saya tekan lagi ibu. Apakah nyeri atau tidak ibu? Tidak. Apakah nyeri atau tidak? Tidak. Nyeri atau tidak ibu? Tidak. Selanjutnya kita palpasi bagian trakea pasien. Rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Tanyakan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Ibu, nyeri tekan atau tidak? Tidak. Selanjutnya kita akan pemeriksaan lateral dada, dilakukan dari bagian terjauh kita dulu. Tanyakan apakah ada rasa sakit atau tidak. Ibu, sakit atau tidak? Tidak. Sakit atau tidak ibu? Tidak. Sakit atau tidak? Tidak. Palpasi untuk mengetahui ekspansi dada. Letakkan ibu jari kita di mid sternum pasien. Perhatikan ibu jari pasien yang normal ketika pasien menarik napas, ibu jari akan meregang dan kembali menyatu apabila pasien menghembuskan napas. Ibu, tarik napasnya ibu. Hembuskan. Nah, berarti ekspansi dada pasien normal. Selanjutnya kita akan pemeriksaan taktil pramitus pasien. Letakkan jari kita di fossa supracapula pasien dan anjurkan pasien mengatakan 77. 77. Rasakan apakah ada pergerakan atau tidak. Bu, katakan 77. 77. 77. Selanjutnya kita akan melakukan perfusi. Letakkan jari telunjuk kiri kita
kita di bagian suprascapula pasien dan ketuk dengan menggunakan jari telunjuk kanan kita. Tujuannya untuk mengetahui batas organ dalam pasien. Dan lakukan sebelahnya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan auskultasi. Tujuannya untuk mendengarkan suara napas pasien dan menentukan suara napas pasien apakah adekuat atau tidak. Letakkan stetoskop di trakea pasien. Apakah suara napasnya inspirasi lebih panjang dari ekspirasi. Selanjutnya kita letakkan di area lateral dada. Selanjutnya kita letakkan di seluruh dada pasien. Akan memeriksa bagian posterior pasien. Anjurkan pasien untuk duduk. Ibu apakah bisa duduk? Mau dibantu atau tidak? Bisa sendiri. Perhatikan bagian dada pasien apakah barrel chest, panel chest, dan pigeon chest. Selanjutnya kita inspeksi bagian posterior pasien, statis dan dinamis. Ibu tahan napas sampai saya anjurkan ibu bernafas kembali. Saat pasien tahan napas, kita perhatikan apakah simetis atau tidak, ada luka atau tidak, dan ada benjolan atau tidak. Ibu silahkan bernafas kembali. Pada saat pasien bernafas kembali, perhatikan apakah pergerakannya sama atau tidak, apakah ada berbeda kanan kiri. Selanjutnya kita palpasi daerah posterior pasien. Diletakkan jari kita di fossa scapula pasien. Tanyakan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Ibu nyeri tekan atau tidak? Tidak. Ibu nyeri atau tidak? Tidak. Nyeri atau tidak, Bu? Tidak. Selanjutnya palpasi untuk mengetahui ekspansi dada pasien. Letakkan ibu jari kita di bisterna pasien. Anjurkan pasien menarik napas dalam. Ibu tarik napas dalam. Hembuskan. Selanjutnya kita akan pemeriksaan taktil perimetus pasien. Letakkan jari kita di bagian ini. Anjurkan pasien untuk mengatakan 77. Ibu katakan 77. Ibu katakan 77. Ibu karena pemeriksaan sudah selesai semua, ibu bisa berbaring kembali, Ibu. Pemeriksaannya sudah selesai semua, apakah yang ibu rasakan? Nyaman tidak, Bu? Nyaman. Karena pemeriksaan sudah selesai, saya pamit ya, Bu. Kalau ibu ada apa-apa bisa panggil saya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.